Hai teman, malam ini kita menyusuri bayangan Sungai Roma kuno dan merasakan hawa lembab yang naik dari permukaan gelap Sungai Tiber. Cahaya bulan memantulkan riak-riak samar saat kamu berdiri tanpa alas kaki di atas geladak kayu yang berderit. Kedua tangan menggenggam dayung ketika arus menarik perahu kecilmu, setiap kayuhan menarikmu menjauh dari keamanan dermaga. Kamu melambaikan tangan sekali dalam diam, siluet gelap membalas sebelum lenyap ke dalam bayangan. Kamu melempar jala pertama, melihat tepinya yang diberi pemberat tenggelam ke air hitam, dan mendengarkan tarikan halus pada tali yang menandakan ada tangkapan. Membawa aroma minyak zaitun dan roti panggang dari kota yang jauh, bau itu membuat perutmu menciut lagi. Mengingatkan perbedaan pahit antara kehidupan di atas air dan di balik dinding batu, kamu menarik tali sekali lagi, mengangkat bundel ikan berkilau yang sisiknya memantulkan sedikit cahaya yang menembus awan. Kamu menatanya dengan hati-hati, berbisik ucapan terima kasih kepada sungai bukan karena keyakinan mendalam tetapi karena tradisi terasa lebih aman daripada keheningan. Perahu bergoyang lembut saat kamu mengikat tali, membiarkan jala mengapung sementara kamu duduk menggosok tangan agar hangat. Matamu melayang ke lengkungan jembatan-jembatan di kejauhan, menjulang seperti penjaga sunyi, dan kamu bertanya-tanya berapa tahun lagi punggungmu sanggup menanggung pekerjaan ini, sebelum arus sungai merenggut tenagamu, perutmu keroncongan karena melewatkan makan malam, cahaya pucatnya menari di riak air, dan sesaat, sungai terasa hampir ramah. Kamu tahu sungai tidak pernah ramah terlalu lama, dan masih ada berjam-jam sebelum cahaya pertama fajar menyentuh cakrawala. Kamu menggenggam dayung lagi, kondong ke depan, untuk kayuhan panjang berikutnya. Otot-otot di lenganmu terasa perih sementara pikiranmu melayang pada bayangan makanan hangat, tidur kering, dan sedikit harapan bahwa pasar besok akan memberi cukup uang agar malam dingin ini terasa pantas. Lu tahu bahwa satu gulungan arus yang salah bisa menumpahkan bekal dan merusak kerja kerasmu. Kamu merasakan rasa asin dari percikan air di bibir ketika angin berubah arah, membawa bau asin dari tempat sungai bertemu laut. Roma tidur di balik dinding batu, hanya terputus oleh suara jala yang meluncur dan tali yang menegang. 3 kali kamu menarik jala untuk memeriksa. Dan 3 kali hanya berisi campuran kecil ikan bream dan ikan kakap. Cukup untuk membuat upaya terasa layak, tetapi belum tentu cukup untuk membayar tangan pemungut pajak yang rakus. Kamu bergumam kesal. Mengingat wajahnya yang membungkuk di atas buku catatan dengan senyum sinis dan peringatan bahwa hasil tangkapan sungai mudah dikenai pajak karena ikan tidak bisa mengeluh, dalam hati kamu menyindir, berharap dia harus berdiri sampai pinggang di air sedingin ini selama semalam dan lihat apakah jari-jarinya yang berlumur tinta masih bisa memegang pena tanpa gemetar. Tetapi kamu terjaga di atas sungai terbuka karena ikan lebih aktif di kegelapan ketika kota terdiam, menenggelamkanmu dalam kegelapan hampir total sampai matamu menyesuaikan dengan cahaya samar obor Roma di kejauhan. Suara ikan yang meloncat di dekat haluan menarik perhatianmu dan kamu mencondongkan badan, menyendoknya dengan jaring tangan. Tersenyum meskipun tubuhmu membeku saat ikan licin itu menggeliat di telapak tangan. Momen kecil itu mengingatkanmu mengapa kamu kembali ke sini setiap malam meski tulang terasa remuk oleh udara lembab. Ada yang berkata nelayan hanya cukup hidup karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk menghadapi pejabat daripada menjual hasil tangkapan. Ada juga yang berkata para nelayan cerdik menemukan teluk tersembunyi dan menjual langsung ke pemilik villa, memotong perantara pasar, dan meraup untung. Para sejarawan masih berdebat, apakah perdagangan senyap itu sah, atau hanya dibiarkan oleh pejabat yang dibayar untuk menutup mata. Kamu hanya tahu bahwa malam ini, satu-satunya tujuan adalah memenuhi keranjang sebelum fajar dan menghindari kapal patroli yang kadang saat matahari belum muncul. Kamu sudah menambatkan perahu di tepi dekat pasar ikan Roma, udara pagi yang lembab dan sejuk masuk ke paru-paru, tetapi bau amis dari puluhan hasil tangkapan perahu lain segera menutupi rasa nyaman itu. Kamu mengangkat keranjang ikan. Punggungmu membungkuk karena beratnya, beberapa bahkan mengenakan jubah bersih. Tangan tidak bau amis. Perutmu berbunyi saat melihat potongan ikan dicelup tepung gilai lalu digoreng dalam wajan mendidih. Tapi kamu harus menunggu. Seorang wanita tua menuntut potongan harga setengah dengan alasan ikannya terlalu kecil. Sementara seorang juru masak dari Villa Mawan membeli semua sisa ikannya hanya untuk hidangan pembuka. Kamu menghela napas lega karena semua terjual. Tetapi merasa getir karena ikanmu akan tersaji di meja orang kaya sementara keluargamu malam ini hanya punya roti dan minyak. Seorang rekan muda tertawa pahit.
berkata bahwa jadi nelayan seperti memberi makan orang lain dengan makanan enak sementara diri sendiri hidup pas-pasan. Ya karena uang hasil jualan harus dipakai untuk pajak dan makan keluarga sebelum kamu bisa kenyang. Kamu melewati papan batu yang diukir aturan pajak baru. Para sejarawan masih berdebat apakah pajak ini dibuat untuk mengatur perdagangan atau hanya memperkaya segelintir pejabat. Kamu hanya tahu koin yang tersisa setelah pasar cukup untuk membeli segenggam biji-bijian dan sedikit sayuran murah. Suara pasar perlahan memudar, digantikan suara lembut roda kereta di jalan berbatu. Kamu menarik napas dalam, mengangkat keranjang kosong dan berkata pada diri sendiri harus kembali ke sungai saat matahari terbenam agar siap untuk pasar besok. Seorang teman sesama nelayan menceritakan trik aneh, menaburkan abu kayu yang dicampur garam di atas ikan segar agar tahan lebih lama. Sesuatu yang sangat disukai pelanggan di villa-villa luar kota. Meski terdengar aneh, kamu tetap mencoba karena harganya bisa lebih tinggi. Hanya menunjuk dan menerima uang, kamu berpikir mereka belum pernah berdiri di sungai yang membekukan, tetapi hidup mereka jauh lebih mewah darimu. Seorang pedagang tua punya kebiasaan menggigit bawang putih mentah untuk menutupi bau ikan. Dan dia tertawa keras saat menyelipkan beberapa koin perak tambahan ke tangan penjaga pasar. Para sejarawan masih berdebat, apakah suap semacam ini benar-benar kebiasaan resmi atau hanya cara agar lolos dari pemeriksaan catatan bagimu. Semua itu hanya membuat segalanya terasa lebih pahit karena harga ikanmu ditekan lebih rendah. Lalu melangkah ke pasar tempat batu jalan masih basah oleh embun, suara pedagang berteriak memenuhi udara, bercampur dengan suara orang-orang yang mencari ikan segar dan teriakan orang-orang yang berebut tempat. Suara roda kayu menggesek batu terdengar seperti geraman rendah. Mengingatkanmu bahwa tempat ini tidak pernah tidur, hanya berganti dari satu badai keramaian ke badai berikutnya. Kamu meletakkan keranjang di kios, mata melirik para tengkulak yang selalu membeli murah, lalu menjual ke orang kaya untuk meraup untung. Aroma minyak zaitun murah tercium dari warung di tepi pasar, tempat mereka menggoreng potongan ikan untuk dibawa para pekerja. Suara tawar-menawar terus menggema seperti gelombang yang datang bertubi-tubi di jalan meninggalkan pasar. Siang hari, ketika matahari menyinari atap-atap merah Roma, kamu berhenti di depan kantor pemungut pajak dekat alun-alun. Antrian panjang mengular di depan pintu. Semua orang membawa keranjang, kantong, atau kotak kayu. Pejabat pajak memaksa sekelompok nelayan membayar 2 kali lipat karena dicurigai menyembunyikan hasil tangkapan. Melirik sekilas lalu menulis angka yang kamu tahu lebih tinggi dari seharusnya. Kamu tidak berani protes karena melihat 2 penjaga berdiri di samping. Kamu melewati jalan berbatu, tempat para pedagang kaki lima menjajakan roti panggang dan anggur murah. Bau itu menggoda perutmu. Tetapi kamu harus menelan ludah dan terus berjalan karena uang harus disimpan untuk keluarga. Kamu menarik napas panjang, mencium aroma asap kayu, dan mendengar riuh rendah dari jalanan ramai. Kaki lelahmu membawamu kembali ke sungai, tempat semua siklus dimulai lagi. Malam ini kamu akan turun ke air, mencari cukup ikan untuk memenuhi keranjang untuk besok. Meskipun tahu sebagian besar hasil kerja kerasmu akan berakhir di tangan orang lain, mata mereka memperhatikan setiap gerakan. Saat menunggu catatan selesai, kamu melihat sesuatu yang aneh. Pejabat itu mengenakan jimat kecil berbentuk ikan di lehernya, yang konon katanya membawa arus keberuntungan bagi pemiliknya. Beberapa nelayan berbisik bahwa dia mendapat jimat itu dari seorang peramal Yunani yang sering melakukan ritual di tepi laut Tirrenia. Kamu tertawa kecil dalam hati, berpikir bahwa kaya atau miskin, semua orang butuh sedikit tahayun untuk merasa aman. Para sejarawan masih berdebat, apakah cara pemungutan pajak ini benar-benar hukum resmi, atau hanya cara pejabat lokal menjara. Bagimu, hal itu tidak penting lagi, karena kantongmu berkurang setiap detik. Udara terasa pekat oleh bau keringat dan suara helaan napas. Kamu menggenggam erat kantong koin yang sedikit di tanganmu. Tahu bahwa hari ini sebagian besar hasil kerja kerasmu akan masuk ke peti besi negara. Seorang prajurit berjaga memandang kerumunan dengan tatapan dingin. Tangan bertumpu pada gagang tombak, seolah semua yang berdiri di sini adalah penjahat. Kamu melangkah perlahan. Mendengar bisikan keluhan dari orang-orang di sekitar, seorang rekan di belakang berbisik bahwa minggu lalu, saat gilirannya tiba, kamu meletakkan keranjang ikan yang tersisa di atas timbangan. Pejabat pajak itu tersenyum sinis saat menerima kembali kantong uang yang ringan.
Kamu melangkah keluar dan menoleh. Banyak orang lain menggerutu. Beberapa mengumpat pelan. Sementara sekelompok nelayan tua duduk di tepi jalan, bercerita tentang masa lalu, ketika pajak lebih ringan dan ikan lebih melimpah. Seseorang berkata bahwa dulu ada masa di mana nelayan pemberani diam-diam menjual ikan kering ke tentara di perbatasan, menghasilkan 3 kali lipat, tetapi banyak yang tertangkap dan menghilang. Para sejarawan masih berdebat, apakah perdagangan gelap itu benar-benar umum, atau hanya kisah yang dibesar-besarkan. Kamu hanya tahu bahwa zaman sekarang, mencoba melanggar aturan, bisa membuatmu lenyap dalam gelap. Saat bayangan sore memanjang, kamu meninggalkan alun-alun dengan kantong uang yang ringan, tetapi pikiran yang berat. Sore hari, kamu tiba di rumah kecil beratap genteng tua, terletak di dalam gang dekat dermaga sungai. Pintu kayu berderit saat dibuka, dan udara di dalam rumah membawa bau lembab yang akrab bercampur aroma asap kayu bakar. Dapur kecil dengan tungku tanah sudah siap dinyalakan. Tetapi kamu tahu makan malam ini akan sesederhana biasanya. Di atas meja kayu kasar, sepotong roti keras, beberapa batang sayuran liar, dan sebotol minyak zaitun murah adalah semua yang dimiliki keluarga. Angin membawa hawa dingin dari sungai menyelinap melalui celah pintu, membuatmu menarik selimut tipis yang robek lebih rapat sebelum memejamkan mata. Kamu berpikir, apakah hidup ini bisa lebih baik jika belajar mengolah ikan menjadi barang mewah atau berdagang ke villa-villa. Lalu kamu tertawa kecil, mengingatkan diri bahwa mimpi seringkali hanya membuat orang terjaga semalaman. Karena gelisah, suara air yang menepuk lembut dari sungai terdekat menila bobokanmu, mempersiapkan tenaga untuk perjalanan menangkap ikan. Pada malam berikutnya, kamu memotong roti menjadi irisan tipis, menuangkan sedikit minyak, dan memakannya perlahan, berusaha membuat perut terasa kenyang lebih lama. Istrimu, dengan rambut diikat rapi ke belakang, sedang memanaskan panci bubur encer, sambil bertanya tentang hari penjualan ikan. Kamu hanya mengangguk, tidak ingin menceritakan wajah pejabat pajak yang menyeringai saat mengambil sebagian besar uangmu. Seorang tetangga datang membawa gosip aneh. Ada pedagang Yunani yang menjual kue dari campuran ikan kering dan buah ara. Katanya orang-orang kaya Roma rela membayar mahal untuk hidangan itu. Kamu mendengar, diam-diam berpikir, apakah bisa meniru untuk mengubah nasib. Tetapi kemudian teringat cerita tentang orang-orang yang ditangkap karena mengubah barang dagangan tanpa membayar biaya resmi. Para sejarawan masih berdebat, apakah peraturan ketat itu benar-benar untuk melindungi pasar, atau hanya untuk memastikan orang kaya tetap mengendalikan semuanya. Setelah makan malam, kamu bersandar pada dinding, merasakan tubuh berat dan kelelahan merayap. Suara anak-anak tetangga berlari di gang, tertawa saat bermain kejar-kejaran. Kamu bertanya-tanya, apakah suatu hari mereka akan mengikuti jejak orang tua, atau menemukan jalan lain. Seorang tetua bercerita kisah aneh tentang tulang ikan yang ditumbuk halus dicampur getah pohon untuk obat luka, sesuatu yang beberapa prajurit rela membayar mahal. Kamu belum pernah mencoba, tetapi mendengar cerita itu membuatmu penasaran, karena mungkin bisa jadi cara untuk mendapatkan beberapa koin tambahan. Malam turun, kamu membentangkan kain kasar di lantai dan berbaring. Langit sudah gelap sepenuhnya saat kamu kembali mendorong perahu meninggalkan dermaga. Kali ini mengikuti rombongan perahu menuju Laut Tirrenia yang jauh, masing-masing menggantung obor kecil di haluan agar bisa melihat gelombang. Kamu mendengar suara teriakan komunikasi antar perahu. Suaranya terpotong-potong oleh angin laut, kadang terdengar, kadang lenyap. Memandang obor-obor di perahu lain yang berkelip seperti bintang kecil di lautan, seorang rekan memberimu seteguk anggur encer untuk menghangatkan badan, dan kamu meminumnya, merasakan kehangatan mengalir di tenggorokan. Di hadapanmu, laut malam terasa luas dan menakutkan, tetapi juga menjanjikan tangkapan besar yang bisa ditukar menjadi uang demi menyelamatkan keluargamu dari hari-hari sulit yang akan datang. Seorang teman dalam rombongan bercerita tentang fenomena aneh yang pernah ia lihat. Lumba-lumba berenang dekat perahu dan menuntun melewati ombak kuat. Dan banyak nelayan percaya mereka adalah tanda yang dikirim para dewa untuk melindungi. Para sejarawan masih berdebat, apakah kepercayaan pada lumba-lumba pada masa itu benar-benar bentuk kepercayaan umum, atau hanya cerita romantis yang dilebih-lebihkan kemudian. Bagaimanapun, kamu diam-diam berharap seekor lumba-lumba muncul malam ini. Langit malam terbentang luas di atas kepala. Angin laut bertiup jauh lebih kencang daripada angin dari sungai Tiber, tempat ombak lebih tenang dan ikan sering berkumpul. Kamu menjatuhkan jala ke air gelap,
mendengar suara tali menegang di bawah berat jala yang tenggelam. Saat menarik jala pertama, seekor ikan tenggiri besar meronta. Sisiknya berkilau dalam cahaya obor, membuat semua bersorak. Kegembiraan itu membuatmu lupa dingin dan angin. Namun, seorang rekan tua berbisik bahwa musim ini juga rawan badai mendadak yang bisa menyeret seluruh rombongan perahu. Para sejarawan masih memperdebatkan seberapa berbahayanya pekerjaan menangkap ikan di laut lepas pada masa itu karena catatan sejarah terbatas, tetapi bagimu, melihat langit yang menghitam, angin aneh, dan ombak yang semakin tinggi sudah menjadi jawaban yang jelas. Suara ombak menghantam lambung perahu, membuatmu harus menggenggam tali jangkar erat-erat agar perahu tidak terguncang terlalu keras. Laut lebih dalam dan lebih ganas, tetapi ikan besar lebih banyak. Dan itu satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan cukup uang agar bisa bertahan melewati musim dingin. Perahu-perahu berbaris membentuk satu jalur panjang. Saat perahu bergerak lebih jauh, angin dingin terasa seperti mengiris wajah, dan bau asin semakin tajam. Kamu membungkus erat jubah tipismu, menundukkan kepala untuk menghindari cipratan ombak. Sebuah gelombang besar tiba-tiba menghantam lambung perahu, membuat perahu bergetar keras, dan seorang pendayung hampir terjatuh. Kamu cepat menariknya kembali. Kalian saling tersenyum kecut, tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa bencana bagi seluruh rombongan. Seekor burung laut melintas rendah di atas kepala, berteriak nyaring, membuat beberapa nelayan cemas, karena mereka menganggapnya pertanda badai laut akan datang. Setelah berjam-jam, perahu berhenti di teluk kecil. Kamu menggenggam tali pengikat perahu erat-erat dan berdoa agar malam ini laut tidak murka. Saat angin mereda, saat obor di perahu masih berkelip dan ombak mulai tenang, kamu mendengar bisikan dari orang-orang di belakang. Seorang nelayan tua berambut putih mulai menceritakan legenda ikan dawai yang dipercaya banyak pelaut Romawi. Orang percaya itu tanda ikan pelindung yang menuntun nelayan menjauhi pusaran arus berbahaya. Titik-titik cahaya biru berkilauan di bawah, seperti bintang tenggelam di dalam air. Semua nelayan menatap ke bawah. Ada yang berdoa, ada yang tersenyum percaya bahwa ini pertanda baik yang diyakininya membawa keberuntungan. Jika dimakan sebelum fajar, kamu tersenyum, mengunyah potongan ikan asin yang getir, dan menatap langit malam penuh bintang. Laut Tirrenia tetap dalam dan penuh misteri. Tetapi di malam yang tenang ini, laut juga memberimu perasaan aneh. Rasa waspada sekaligus rasa syukur karena tempat inilah yang menghidupi keluargamu. Meski harus dibayar dengan telapak tangan kapalan dan tidur gelisah di atas ombak, kamu menunduk, menyentuh air perlahan, merasakan arus dingin dan sesuatu yang bergerak pelan di bawah. Tetapi tidak jelas apakah itu ikan atau sekadar ilusi dari riak gelombang. Para sejarawan masih berdebat apakah fenomena ini sebenarnya pantulan dari alga bercahaya atau sekadar legenda rakyat yang diciptakan untuk memberi nelayan keberanian. Kamu tidak terlalu peduli dengan perdebatan itu. Hanya berharap malam ini ada cahaya biru agar kamu merasa lebih tenang. Ia berkata bahwa di dasar laut Tirrenia ada ikan raksasa bersisik hitam legam dengan mata berkilau seperti batu permata, muncul pada malam laut yang tenang. Siapapun yang melihatnya berenang dekat perahu akan mendapatkan musim panen melimpah, tetapi jika ia menyelam dan tidak muncul, seluruh rombongan akan menghadapi badai. Kamu mendengarkan, merasakan bulu kuduk berdiri sekaligus geli, karena belum pernah melihat makhluk seperti itu. Tetapi cerita-cerita itu membuat suasana jadi kurang tegang. Seorang rekan lain menambahkan kisah tentang cahaya biru kehijauan yang pernah ia lihat berkilau di bawah air. Seolah ratusan ikan bercahaya berenang bersama. Saat perahu terus menurunkan jala, permukaan laut tiba-tiba memantulkan cahaya aneh. Tak lama kemudian, angin laut bertiup kencang, berulang dan mengguncang, obor-obor bergoyang. Beberapa nelayan takut legenda itu jadi kenyataan dan badai akan datang. Kamu menarik tali jala lebih cepat untuk mengamankan tangkapan. Tanganmu sedikit gemetar oleh hawa dingin dan rasa tidak tenang. Saat jala terangkat, ikan tenggiri dan ikan haring berkilau seperti logam. Cahaya biru dari alga menempel pada sisiknya membuat mereka terlihat seperti makhluk dari mimpi. Sorak-sorai terdengar di seluruh perahu ketika keranjang mulai penuh. Dan tak seorang pun menyebut rasa takut akan badai pada saat itu. Saat angin kembali tenang, kamu bersandar di lambung perahu, menghela napas lega. Seorang nelayan tua memberimu sepotong ikan kering yang diasinkan. Saat fajar mulai menyingsing, rombongan perahu mulai menarik jala untuk kembali ke darat.
Namun ketenangan di laut segera hilang ketika suara pertengkaran terdengar. Sekelompok nelayan di perahu sebelah mengklaim jala mereka robek oleh perahu lain, menyebabkan hilangnya sebagian besar tangkapan. Kedua pria berteriak keras, saling menunjuk. Suaranya mengalahkan bunyi ombak. Kamu berdiri dan menyaksikan dari kejauhan, tahu bahwa ini hal biasa. Memberi rona merah muda di permukaan laut. Kamu mendongak menatap kawanan burung laut yang terbang di kejauhan. Hatimu timbul keinginan aneh. Hidup satu hari bebas seperti burung-burung itu, tanpa pajak, tanpa perebutan. Hanya ada angin dan langit luas. Lalu kamu mengangkat keranjang ikan ke pundak, kembali ke kenyataan. Bersiap untuk hari yang penuh kerja keras lagi, tetapi juga sadar bahwa perkelahian serius bisa membuat rombongan terlambat dan semua orang kehilangan keuntungan. Seorang nelayan berpengalaman maju untuk menenangkan keadaan, mengingatkan bahwa jika perjalanan pulang menjadi kacau, pelajak dan pembeli akan memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Namun seorang pria muda mencibir, mengatakan bahwa harga ditekan bukan karena keributan, melainkan karena pejabat menerima suap dari pedagang kaya. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah praktik suap ini adalah bagian resmi dari sistem perdagangan atau hanya kesepakatan rahasia di luar hukum. Bagaimanapun, kamu tahu setiap kali ada konflik, mereka yang duduk di meja timbang selalu yang paling diuntungkan. Suara pertengkaran belum juga reda. Seseorang bercerita bahwa minggu lalu, kamu melirik keranjang ikan. Teringat berapa kali kamu harus memberi koin tambahan secara diam-diam kepada penjaga pelabuhan agar jala dan perahumu tidak diperiksa mendadak. Seorang rekan menepuk bahumu, tersenyum pahit, dan berkata bahwa bekerja di profesi ini seringkali berarti membayar lebih banyak kepada pejabat dan perantara dibanding uang yang dibawa pulang. Kamu menganggut, tak punya kata-kata. Hanya berharap keranjang ikan hari ini cukup untuk menutupi semua biaya sebelum kantongmu benar-benar kosong. Beberapa ikan berharga diambil langsung di dermaga tanpa membayar satu koin pun kepada nelayan. Karena adanya izin khusus dari pejabat pasar, desas-desus juga menyebar bahwa beberapa kapten diam-diam menjual ikan berkualitas ke dapur villa sebelum tiba di pelabuhan. Lalu melaporkan hasil tangkapan lebih sedikit untuk mengurangi pajak. Kamu mendengarnya dengan perasaan kesal sekaligus tak berdaya. Karena setiap pengaduan bisa membuatmu berurusan dengan pejabat atau musuh dari sesama nelayan. Saat rombongan perahu mendekati pantai, ketegangan mereda, tetapi suasana tetap berat. Rombongan perahu merapat, roda kayu dari gerobak pengangkut ikan. Sore hari, ketika matahari tepat di atas dan angin di sungai terasa sejuk. Kamu bersama beberapa rekan mendayung perahu ke perairan yang lebih tenang dekat hilir. Ini waktu yang tepat untuk mencoba teknik penangkapan ikan rumit yang diajarkan para ahli lama. Cara yang bisa membuatmu mendapat lebih banyak ikan tanpa harus ke laut lepas. Seseorang di kelompok membawa jala cincin, jenis jala langka dengan lingkaran yang dianyam dari serat rami dan diberi pemberat timah. Ketika dilempar ke air akan membentuk lingkaran yang menjebak ikan. Kamu memperhatikan dengan saksama, berusaha mempelajari setiap gerakan. Karena satu lemparan yang salah, bisa membuat jala kusut dan tidak menangkap apa-apa. Seorang rekan lain menyiapkan umpan khusus, adonan roti basi dicampur cuka asam dan sedikit rempah-rempah yang ditumbuk. Aroma menyengat yang membuat ikan kecil berdatangan. Dia bilang resep ini dipelajari dari pedagang Yunani yang menukarnya dengan satu keranjang ikan kering. Para sejarawan masih berdebat apakah resep umpan unik seperti ini benar-benar umum di kalangan nelayan Romawi, atau hanya kasus-kasus tertentu yang tercatat. Bagimu, selama ikan berdatangan lebih banyak, kamu tidak peduli dari mana asalnya saat jala dijatuhkan. Kamu mendengar suara pemberat jatuh ke dasar sungai dan suara tali yang berdecit. Tak lama kemudian, permukaan air mulai beriak. Puluhan bayangan ikan muncul di dalam lingkaran jalan. Kamu dan kelompokmu dengan cepat menariknya. Keranjang ikan cepat terisi penuh. Saat menarik, seorang rekan bercanda, mengatakan bahwa jika dia tahu resep umpan ini lebih awal, mungkin sekarang dia sudah cukup kaya untuk menyewa orang lain mendayung perahu. Semua orang tertawa. Suara tawa bercampur dengan suara air, mengurangi rasa lelah. Saat matahari terbenam, keranjang ikan sudah berat. Seseorang di kelompok bercerita tentang trik aneh lain, menggunakan kulit kenari yang ditumbuk halus, ditaburkan ke air untuk membuat gelembung, membuat ikan mengira ada serangga di permukaan, dan berkumpul. Kamu mendengarnya, merasa lugu, tetapi diam-diam mengingatnya, karena mungkin suatu hari akan kamu coba. Para sejarawan
masih memperdebatkan apakah trik aneh ini benar-benar ilmiah atau hanya kepercayaan rakyat. Tetapi jelas banyak nelayan melakukan segala cara untuk bertahan hidup dan mendapat keuntungan lebih. Malam mulai turun. Kamu duduk di tepi perahu, menatap keranjang ikan penuh dan kedua tangan yang bengkak karena menarik tali. Suara burung malam terdengar di atas, dan kamu merasakan kelegaan yang jarang datang. Hari ini, setidaknya, kerja keras terbayar. Meski besok pagi akan ada pasar yang ramai, pajak, dan tatapan dingin para pejabat. Malam ini, kamu bisa bernapas lega, memandang air yang berkilau dan berpikir bahwa kamu telah menang melawan satu hari di sungai penuh tantangan. Keesokan paginya, ketika keranjang ikanmu baru saja diangkat dari perahu, seorang pembeli kaya dari sebuah villa di luar kota datang untuk memeriksa. Dia tidak mengenakan pakaian kerja, hanya berdiri dengan tongkat kayu harum. Dia memberi isyarat kepada pelayannya untuk memilih ikan-ikan paling gemuk dan segar. Kamu memperhatikan ketika ikan tenggiri dan ikan haring yang kamu perjuangkan sepanjang malam dimasukkan ke keranjang bersih, ditutup daun hijau untuk dibawa ke villa milik keluarga bangsawan. Kamu tahu betul, ikan-ikan itu tidak akan sekadar dipanggang sederhana, tetapi akan dibumbui rempah-rempah impor dan disiram saus garum, saus ikan fermentasi yang dianggap simbol kemewahan oleh orang kaya. Seorang rekan tertawa kecil, mengatakan bahwa setiap ikan itu bisa menghasilkan beberapa hidangan utama dan kehormatan bagi tuan rumah. Dalam pesta mewah, kamu mendengar dan tak bisa menahan rasa getir. Karena uang yang kamu terima untuk seluruh keranjang hanya sebagian kecil dari nilai yang akan mereka bawa ketika disajikan di meja pesta. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah hidangan pesta mewah berbasis ikan benar-benar umum atau hanya terbatas pada beberapa keluarga berpengaruh. Tetapi bagimu, hal itu tidak perlu diperdebatkan, karena setiap hari kamu melihat ikanmu menghilang menuju villa-villa kaya. Seorang pedagang di pasar menceritakan kisah aneh. Ada bangsawan yang pernah membayar mahal hanya untuk membeli seekor ikan besar, bukan untuk dimakan, tetapi untuk dilepaskan ke kolam pribadi sebagai hiasan. Konon mereka percaya ikan itu membawa berkah dan keberuntungan. Kamu mendengar sambil tertawa getir, berpikir bahwa mungkin ikan bisa membawa keberuntungan, tetapi hanya bagi mereka yang punya uang untuk membelinya. Sementara itu, keluargamu malam ini tetap hanya makan bubur encer dan beberapa potong sayuran liar. Saat melihat gerobak-gerobak pembawa ikan berderit di jalan berbatu, kamu merasakan jelas jurang perbedaan. Gerobak-gerobak penuh ikan menuju pesta mewah, sementara kamu memanggul keranjang kosong, tangan masih bau amis dan punggung pegal. Seorang rekan tua bergurau, mengatakan bahwa jika beruntung, suatu hari ia akan mencicipi ikan yang ia tangkap sendiri, tetapi hanya jika ia terlahir kembali sebagai tamu di pesta bangsawan. Tawa bercampur rasa pahit terdengar, menutupi hiruk-pikuk pasar dalam perjalanan pulang. Kamu melintasi gerbang lengkung besar menuju kawasan orang kaya. Dari kejauhan, kamu mendengar suara musik seruling dan tawa para tamu pesta, aroma daging panggang dan rempah terbawa angin. Kamu berhenti sejenak, menatap cahaya kuning dari jendela, lalu melanjutkan langkah. Di jalan berbatu yang tidak rata di bawah kaki mengingatkan saat kamu kembali ke kawasan ramai dekat pasar, bisik-bisik dan tatapan merendahkan mulai muncul. Sekelompok pemuda kota mundur ketika kamu lewat, menutup hidung karena bau ikan yang masih menempel di lengan dan celanamu. Di seseorang melempar lelucon pedas bahwa kamu mungkin tidur bersama ikan karena bau amis itu menempel sepanjang hari. Kamu tidak menjawab, hanya menarik jubah lebih rapat. Tetapi di dalam hati kamu merasakan jelas jarak yang masyarakat buat antara dirimu dan mereka. Seorang kenalan penjual anggur di dekat pasar berbisik bahwa bahkan beberapa pemilik kedai makanan pun enggan berinteraksi langsung dengan nelayan. Mereka mengirim pelayan atau pekerja untuk berurusan. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah stigma ini berasal dari alasan kebersihan, prasangka pekerjaan, atau karena nelayan sering berasal dari kelas rakyat miskin yang dianggap tidak terhormat. Apapun alasannya, kamu tahu bahwa setiap langkah di jalan berbatu mengingatkanmu bahwa kamu ada di dasar tangga sosial, meskipun pekerjaanmu memberi makan banyak orang di rumah. Di jalan pulang, kamu melihat sekelompok anak bermain. Seorang anak memandangmu, lalu pura-pura menutup hidung, membuat mereka semua tertawa. Kamu ikut tersenyum, meskipun terasa pahit. Karena dulu kamu juga pernah menjadi anak yang menertawakan orang lain, tanpa tahu suatu hari akan berada di posisi ini. Seorang rekan berjalan di samping bercerita,
bahwa dulu ada beberapa nelayan yang berhasil naik derajat karena berjasa dalam militer atau berdagang ikan kering ke daerah jauh menjadi kaya, tetapi sebagian besar tetap terjebak di sungai dan dipandang rendah oleh masyarakat. Kamu singgah di warung kecil, membeli sepotong roti murah. Pemilik warung menatapmu dari atas ke bawah, tidak bicara, tetapi menyerahkan roti di atas selembar daun alih-alih meletakkannya di meja, seolah takut tanganmu mengotori meja bersih mereka. Kamu mengambilnya, merasa lucu, sekaligus tak berdaya, karena tangan ini yang menangkap ikan untuk memberi makan kota, tetapi juga tangan yang membuatmu dijauhi. Saat melangkah keluar dari warung, cahaya senja menyelimuti atap-atap merah, dan asap dapur melayang ke langit. Sementara hatimu terasa berat, saat hampir sampai rumah, seorang teman tua berkata padamu, agar terbiasa dengan tatapan dan bisik-bisik. Ia berkata, dengan nada bercanda ringan, bahwa setidaknya, ketika orang menertawakanmu, mereka tetap membutuhkan ikanmu untuk makan malam. Ucapannya membuatmu tersenyum. Meski senyum itu terasa seperti angin di atas sungai, sebentar dan cepat hilang, malam mulai turun, dan kamu tahu kamu akan kembali ke air, melanjutkan siklus lama, meski posisimu di mata masyarakat mungkin tidak akan pernah berubah. Keesokan paginya, saat kamu sedang menambal jala yang robek, terdengar suara perdebatan dari dekat alun-alun pusat. Sekelompok cendekiawan berkumpul di bawah pohon zaitun, masing-masing mengenakan jubah panjang, memegang gulungan perkamen, dan berbicara dengan nada yakin, seolah kebenaran hanya milik mereka. Kamu penasaran mendekat, mendengarkan argumen tentang orang-orang seperti dirimu. Seorang cendekiawan tinggi kurus menegaskan bahwa nelayan harus digolongkan sebagai rakyat merdeka, karena mereka bisa menjual ikan dan menyimpan keuntungan setelah pajak, tidak berada di bawah kendali seperti budak. Yang lain membantah, mengatakan bahwa dengan pajak dan biaya yang harus dibayar, kebanyakan nelayan tak ubahnya pekerja paksa terselubung. Seorang cendekiawan muda berbicara berapi-api, mengutip naskah kuno yang menyatakan bahwa nelayan sering diizinkan bergabung dengan serikat kecil untuk melindungi hak mereka, bukti bahwa mereka masih memiliki kedudukan dalam masyarakat. Namun seorang yang lebih tua hanya mengangkat bahu, menyatakan bahwa serikat itu hanya ada di atas kertas. Karena kekuasaan sejati ada pada pedagang kaya yang menyuap pejabat. Para sejarawan modern masih memperdebatkan apakah diskusi semacam ini benar-benar mencerminkan kenyataan atau hanya permainan intelektual di kalangan cendekiawan Romawi untuk menunjukkan wibawa. Bagimu, semua itu terasa seperti angin lalu. Karena hidupmu tidak berubah, walaupun mereka menempatkanmu di kelas manapun. Ketika salah satu dari mereka menatapmu, dia bertanya, apakah kamu merasa dirimu benar-benar merdeka, atau hanya pekerja bayaran? Kamu menjawab pelan, bahwa selama ada ikan untuk dijual, dan keluargamu tidak kelaparan, sebutan itu tidak penting. Jawaban itu membuat mereka semua tertawa. Tidak jelas apakah, karena mereka menganggapnya jujur, atau karena mereka menganggapmu terlalu polos. Seorang cendekiawan berjanggut bahkan menulis jawabanmu di gulungan perkamen, seolah-olah kata-katamu akan menjadi bahan kutipan dalam tulisannya kelak. Saat mereka pergi, kamu menatap jubah-jubah panjang yang berkibar di angin dan menghela napas. Perdebatan semacam itu bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tetapi tak satu pun cendekiawan harus mendayung di malam gelap atau berendam di air dingin. Seorang rekan tua mendekat, tersenyum tipis dan berkata bahwa sore hari, saat kamu membawa keranjang ikan kecil untuk dijual ke warung di pinggir jalan, suara ceramah seorang filsuf stoik terdengar dari alun-alun dekat situ. Sekelompok orang berkumpul di sekitarnya, duduk di atas tangga batu, mendengarkan setiap kata seolah-olah dia mengungkap rahasia hidup bahagia. Dia berkata bahwa bekerja di tepi sungai adalah jalan menuju kebajikan, karena pekerjaan itu melatih kesabaran dan kemampuan menerima segala perubahan seperti arus air. Kamu berdiri di pinggir, mendengarkan sambil menarik jubah untuk menutupi bahu, karena angin dingin, bertanya-tanya, apakah orang seperti dia pernah mendayung perahu di malam angin membeku. Seorang pengelana asal Yunani dengan jubah pudar juga menambahkan bahwa para pekerja kasar adalah yang paling dekat dengan alam, dan karena itu jiwa mereka lebih murni dibanding kelas kaya yang selalu takut kehilangan. Beberapa orang mendengarkan sambil mengangguk, sementara yang lain hanya tersenyum sinis. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah khotbah semacam ini benar-benar dimaksudkan untuk menghibur orang miskin
atau hanya cara kalangan intelektual menunjukkan filsafat di depan umum tanpa memedulikan kenyataan? Bagimu, setiap kata tentang kemurnian hanya membuat perutmu memikirkan makan malam sederhana yang menunggu di rumah. Di seorang rekan di sebelah berbisik bercanda bahwa jika filsuf itu benar-benar ingin mengerti tentang kesabaran, dia seharusnya mencoba duduk berjam-jam menambal jala di angin dingin, bukan duduk di atas tangga sambil berkhotbah. Kalian berdua terkekeh pelan, suara tawa bercampur dengan nada serius ceramah itu. Filsuf tidak memperhatikan. Terus bicara tentang bagaimana sungai mengajarkan manusia melepaskan kekhawatiran dan menyatu dengan irama alam. Kamu melirik telapak tanganmu yang kapalan dan berpikir bahwa sungai terutama mengajarkanmu cara menghindari kedinginan dan menjaga jala agar tidak hanyut. Saat ceramah berakhir, filsuf itu membungkuk memberi salam, menerima beberapa koin dari beberapa orang di kerumunan. Beberapa penonton pulang dengan wajah seperti baru menemukan jawaban atas semua penderitaan. Sementara bagimu itu hanya pertunjukan yang sudah biasa. Seorang rekan tua menepuk bahumu dan berkata mungkin si filsuf ada benarnya sedikit. Karena setidaknya bekerja di sungai membuatmu tidur nyenyak setelah seharian tanpa banyak pikiran. Kamu mengangguk. Suatu malam di akhir musim semi, ketika kamu baru saja meninggalkan dermaga dengan jala baru, angin tiba-tiba berubah arah dan awan gelap menggulung di cakrawala. Sungai Tiber yang biasanya tenang mulai berombak, permukaannya menghitam dan bergelombang. Kamu merasakan perahu kecilmu berguncang lebih keras dari biasanya, tali jangkar menegang seperti akan putus. Ranting karin dan potongan kayu hanyut dari hulu menghantam lambung perahu, seperti genderang peringatan. Kamu tahu sungai akan meluap, dan itu berarti malam ini tidak ada yang bisa tidur tenang. Seluruh dermaga jadi kacau saat para nelayan lain mulai menarik perahu mereka ke darat. Berusaha menghindari banjir, seorang rekan tua berteriak bahwa 10 tahun lalu, banjir Tiber menyeret puluhan perahu, bahkan gudang ikan, membuat banyak keluarga kehilangan segalanya. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah banjir pada masa itu terjadi secara berkala atau benar-benar acak, karena catatan sejarah masih sedikit. Tetapi bagimu, satu hal yang pasti adalah air naik dengan cepat, dan arus deras tidak peduli pada perdebatan manapun. Kamu dan beberapa orang memutuskan mempertahankan perahu, karena semua ikan hasil tangkapan masih ada di dalamnya. Tanganmu gemetar karena dingin dan tegang. Kamu mengikat tali ke tiang kayu, merasakan arus menarik begitu kuat hingga kayu berderit. Sebuah jala jatuh, hampir terseret arus. Dan kamu terjun menahannya. Air dingin mengguyur wajahmu. Seorang rekan berteriak, menunjuk ke arah hulu. Batang kayu besar mengalir deras. Kalian semua berusaha mendayung perahu ke samping, menghindari benturan yang bisa menenggelamkan perahu dalam sekejap. Saat air naik hingga menutupi tepi dermaga batu, obor-obor padam ditiup angin. Tak hanya tersisa cahaya samar dari kota yang jauh. Kamu menarik napas panjang, merasakan udara lembab memenuhi paru-paru, dan berkata pada diri sendiri untuk berpegangan pada setiap tali jika ingin bertahan. Seorang rekan mengeluarkan jimat tulang sturgeon dari sakunya, menciumnya, dan mengikatnya pada tiang perahu. Kamu tertawa kecil. Tidak tahu apakah karena ketakutan atau karena merasa sedikit tahayul bisa membuat hati lebih tenang. Sore hari, setelah banjir surut dan kamu sedang duduk menambal jala, seorang rekan tua menceritakan kisah yang selalu dibicarakan di kalangan nelayan. Ada seorang nelayan yang memulai hidup tidak lebih baik darimu, mendayung perahu tua, dan hanya membawa beberapa keranjang ikan setiap hari. Tetapi berhasil mengubah hidupnya dengan berdagang ikan kering. Dia menemukan cara mengeringkan ikan dengan garam dan angin laut, lalu menjualnya ke barak militer dan kota-kota jauh, tempat ikan segar sama berharganya dengan emas. Tak lama kemudian, dia punya cukup uang untuk menyewa pekerja, membeli perahu tambahan, dan akhirnya menjadi pedagang kaya dengan rumah besar dan pelayan. Kamu mendengarkan, tanganmu terus menjahit, merasakan sedikit harapan, sekaligus sadar cerita itu terasa jauh. Seorang rekan lain menyela, tertawa sinis, mengatakan cerita seperti itu hanya terjadi pada orang yang punya koneksi atau cukup berani menjawab orang yang tepat. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah seorang nelayan bisa naik menjadi pedagang kaya benar-benar langka atau bukan hal aneh dalam ekonomi Romawi. Bagimu, kenyataannya tetap sama. Setiap hari masih harus turun ke air, punggung membungkuk di atas ombak, dan tangan berbau amis. Tak peduli mimpi orang lain seindah apa, namun kamu tetap bertanya pada dirimu, haruskah mencoba mengeringkan ikan untuk dijual?
meski hanya beberapa batch kecil. Seorang rekan tua menceritakan trik Anet, menggantung ikan dekat tungku kayu di rumah selama beberapa malam, agar asap meresap ke daging dan membuatnya awet. Dia berkata tentara Romawi menyukai bau asap itu, dan mereka membayar mahal jika barang langka. Kamu mengingatnya. Tetapi juga tahu bahwa sekali saja menjual tanpa melalui pasar resmi, bisa membuatmu didenda berat atau kehilangan perahu. Langit gelap, cahaya samar dari rumah-rumah di sepanjang dermaga memantul di permukaan air. Kamu duduk diam, mencium bau asap dari tungku kayu yang terbawa angin, berkata pada dirimu bahwa setiap orang punya mimpi untuk mengubah nasib. Tetapi kadang-kadang satu-satunya hal yang pasti hanyalah tali jangkar yang menjaga perahumu tidak hanyut. Seorang rekan muda bergurau bahwa jika beruntun, suatu hari kamu akan duduk di villa, memakan ikan kering yang kamu jual sendiri. Kamu tersenyum tipis. Malam turun, angin dari sungai Tiber bertiup lembut, membawa aroma air segar dan asap tungku dari rumah-rumah di tepi sungai. Kamu duduk sendirian di atas perahu, bersandar pada lambung kayu, menatap riak-riak yang menyebar di bawah sinar bulan. Suara air yang menepuk lambung perahu terdengar teratur, seperti napas panjang sungai setelah banjir yang baru lewat. Keranjang ikan hari ini tidak banyak, tetapi cukup untuk memberi makan keluarga dan menyisakan beberapa koin untuk esok. Seluruh tubuhmu lelah, tetapi pikiranmu mengalir bersama arus. Merasa latih sekaligus lega, seorang rekan yang menambatkan perahu beberapa meter jauhnya bersenandung pelan lagu rakyat. Suaranya berpadu dengan suara serangga dan angin malam. Kamu mendengarkan, memejamkan mata sejenak, membiarkan suara itu menenangkan detak jantungmu yang masih tegang setelah hari-hari penuh kerja keras. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah momen hening seperti ini membuat nelayan kala itu merasa hidup lebih layak dijalani, atau hanya jeda singkat sebelum siklus kerja berulang kembali. Bagimu, momen ini hanyalah ruang untuk bernapas, sesuatu yang jarang dalam hidupmu. Kamu menunduk menyentuh air, merasakan arus dingin mengalir di sela jaring. Di bawah permukaan, beberapa ikan kecil berenang, bayangnya berkilau di bawah sinar bulan. Suara angin yang melewati pepohonan dekat tepi menciptakan bunyi seperti bisikan. Kamu mendongak menatap langit penuh bintang. Dan sesaat, perdebatan, keramaian pasar, serta ejekan orang kota seakan hanyut bersama arus. Kamu memejamkan mata, menarik napas dalam, dan membiarkan suara ombak dan angin membawa dirimu melayang di antara sadar dan kantuk. Esok akan menjadi siklus yang sama, jala, ikan, pasar, pajak, dan bisik-bisik, tetapi sekarang, kamu hanya mendengarkan aliran sungai. Merasakan kesejukannya menyentuh kulit, dan membiarkan dirimu tenang malam ini. Suara angin di sungai Tiber perlahan mereda, hanya tersisa suara air yang menepuk pelan lambung perahu. Langit malam dipenuhi bintang samar, cahaya bulan menyebar di permukaan air seperti kain tipis yang lembut. Kamu berbaring di atas kain kasar, menatap titik-titik cahaya jauh. Dan napasmu melambat, hawa dingin dari sungai kini tidak lagi menusuk, tetapi seperti selimut tipis yang membungkus, membuat matamu terasa berat. Suara pasar, panggilan pejabat pajak, ejekan orang kota. Semua memudar, seolah terbawa angin menjauh. Hanya tersisa suara serangga yang lembut dan aliran sungai yang tenang, cukup untuk membawa pikiranmu ke irama yang lebih pelan. Kamu merasakan tanganmu, meski kapalan dan lelah, kini rileks. Punggungmu, meski pegal karena seharian bekerja, tenggelam di atas kayu dingin, menemukan sedikit kenyamanan. Tarik napas dalam sekali lagi, biarkan pikiranmu melayang, biarkan gambar sungai dan langit menyatu menjadi tirai samar. Rasanya seperti kamu sedang mengapung, bukan di atas perahu, tetapi di ruang sunyi tanpa beban pikiran. Dan ketika suara terakhir malam larut dalam keheningan, tidur pun datang perlahan, seperti arus air yang sejuk membawamu pergi.